Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renilis Angelina Jeman dari Prodi Farmasi kelas C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia analisis mengenai uji pemanasan. Pada praktikum kimia analisis tentang uji pemanasan ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai uji pemanasan, prinsip percobaan uji pemanasan, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil dan pembahasan, serta kesimpulannya. Pemanasan dilakukan dalam tabung reaksi untuk mengamati suatu zat yang jika dipanaskan menimbulkan gejala-gejala seperti terjadinya sublimasi, pelelehan atau penguraian yang disertai perubahan warna, atau dapat dibebaskan suatu gas yang dapat dikenali dari sifat-sifat khas tertentu. Caranya yaitu dengan menaruh sedikit zat dalam sebuah tabung reaksi yang terbuat dari pipa kaca lunak dan dipanasi dalam sebuah nyala bunsen. Mula-mula nyala kecil, kemudian dengan nyala yang lebih kuat. Tabung reaksi kecil 60-70 mm kali 7-8 mm yang mudah diperoleh dan murah dapat juga dipakai. Prinsip dari percobaan uji pemanasan ini yaitu pemeriksaan pendahuluan terhadap senyawa berdasarkan uji pemanasan. Lalu, alat dan bahan yang digunakan yang pertama alat, bunsen burner, cawan porselin, penjepit kayu, pinset besi, rak tabung, tabung reaksi Pyrex, batang pengaduk, kawat platina, sendok tanduk, pipet, kaca arloji, dan sikat tabung. Lalu bahan yang digunakan yaitu CaCl2, BaCl2, NaClCuSO4, FeSO4, FeCl3, MnSO4, NaNO3, NH4Cl, Aquades, reagen HCl encer, HCl pekat, H2SO4 encer, H2SO4 pekat, dan tisu. Prosedur kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan sampel ke dalam tabung reaksi Pyrex. Yang ketiga, pegang dengan alat penjepit tabung reaksi. Yang keempat, panaskan ke nyala api bunsen atau lampu spiritus. Yang kelima, amati perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, ambil gambar dan hasil uji. Lalu masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, sampel CuSO4 5H2O, warna sebelumnya biru, warna sesudahnya putih. Sampel CoCl2 6H2O, warna sebelumnya merah karmin, warna sesudahnya biru keunguan. Sampel yang ketiga NiSO4 XH2O, warna sebelumnya hijau, warna sesudahnya putih kemudian kuning. Secara teoritis, jika zat kimia dipanaskan akan terjadi peruraian yang menyebabkan perubahan warna. Seperti pemanasan pada CuSO4 5H2O yang semula berwarna biru menjadi putih, untuk CoCl2 6H2O yang sebelum pemanasan berwarna merah karmin menjadi biru keunguan, dan begitu juga pemanasan pada NiSO4 XH2O sebelum pemanasan berwarna hijau menjadi putih dahulu dan kemudian menjadi. Hal tersebut dikarenakan zat-zatnya terurai menghasilkan unsur-unsur penyusunnya dalam bentuk gas atau uap. Ketika kita melakukan hasil percobaan mengenai CuSO4 5H2O yang semula berwarna biru berubah menjadi warna putih setelah pemanasan, hal ini sama dengan hasil teoritisnya. Garam CuSO4 5H2O ini berhidrat, jadi di dalamnya terdapat kandungan air, oleh sebab itu warnanya biru ketika setelah dipanaskan. CuSO4 berhidrat menjadi CuSO4 anhidrat berwarna putih. Demikian juga dengan percobaan CoCl2 6H2O yang sebelumnya berwarna merah karmin menjadi biru keunguan setelah pemanasan. Hal ini sama dengan hasil teoritisnya. Penyebab terjadinya perubahan warna menjadi biru keunguan adalah karena kandungan air dalam kobalt klorida telah lepas di saat pemanasan. Warna biru keunguan yang dapat
adalah kondisi saat kobalt klorida berada dalam keadaan anhidrat serta pada percobaan pemanasan NiSO4 XH2O semula berwarna hijau menjadi putih dan kemudian menjadi kuning. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa teori dan praktiknya bisa sama. Perubahan warna terjadi karena kandungan air dalam nikel sulfat telah lepas di saat pemanasan. Warna kuning yang didapat adalah kondisi saat nikel sulfat berada dalam keadaan anhidrat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada uji praktikum ini yaitu pada uji pemanasan tersebut terjadi peruraian yaitu seperti pada CuSO4 5H2O yaitu CuSO 5H2O menghasilkan CuSO4 tambah 5H2O. Ini setelah terjadi proses pemanasan beberapa saat senyawa CuSO4 5H2O setelah diparuskan beberapa saut terumi menjadi dua yaitu CuSO dan 5H2O. Hal ini didapat terlihat terdapatnya uap air tabung reaksi ketika pemanasan CuSO SH2O. Hal ini menjadi bukti telah terjadinya reaksi peruraian yang melepaskan H2O. Sehingga terjadi perubahan warna yang semula berwarna biru menjadi putih. Begitu juga yang terjadi pada sampel-sampel selanjutnya seperti COCl 6HO setelah pemanasan terjadi pelepasan HO atau terjadi penurunan serta terjadi hal yang sama juga pada NiSO XHO akan terjadi peruraian pula yang akan menyebabkan terjadinya perubahan warna. Sekian dari penjelasan saya mengenai praktikum kimia analisis tentang uji pemanasan. Sekian dan terima kasih.